doktrin Kristus. Ini bagian yang ke-8 sekarang. Hari ini kita akan khusus membahas tentang Yesus yang 40 hari menampakkan diri, lalu kemudian naik ke surga. Kita akan membahas hal-hal itu, saudara-saudara, dan pembahasan tentang kristologi semacam ini Anda sulit dapatkan di tempat-tempat lain, kecuali di gereja-gereja reform atau evangelical, injili, yang sungguh-sungguh ingin mengeksposisi kebenaran Alkitab. Yang memang gereja itu khotbahnya teosentris dan kristosentris. Ya. Kalau Anda pergi ke gereja-gereja pada umumnya karismatik, mereka akan bicara tentang kesaksian manusia, ya, yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Penglihatan manusia yang sebetulnya palsu adanya. Ya, saya ada orang yang kritik, ya, bicara sepak bola. Pak Pendeta, kau bicara sepak bola sekarang, katanya. Bicara firman Tuhan, Pak Pendeta. Ini orang-orang bodoh, ya. Ya, ini orang-orang bodoh yang tidak memahami iman Kristen. Ya. Padahal di gereja mereka tidak bicara firman Tuhan. Di gereja mereka bicara mimpi-mimpi pendeta. Bicara nubuat-nubuat palsu pendeta. Bicara kesembuhan-kesembuhan palsu. Itu di gereja-gereja mereka. Tapi begitu saya pendeta reform bicara sepak bola, bicara politik, ya. Pak Pendeta, jangan bicara politik. Jangan bicara sepak bola, Piala Dunia. Bicara firman Tuhan saja. Inilah kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan yang saya khotbahkan ini harus bersentuhan dan kehidupan sehari-hari. Ya. Bagi kamu orang Kristen yang saat ini gila bola, yang setiap hari hanya mau nonton bola, ya, sampai bela-belain, tidak tidur, sampai siang mungkin mau kerja, mau ke sekolah, ngantuk-ngantuk. Perlu pencerahan firman Tuhan. Maka pendeta perlu bicara bola, betul ya? Maka saya perlu bicara sepak bola. Perlu bicara Piala Dunia supaya kamu bisa menempatkan sepak bola itu sesuai dengan porsinya. Ya. Tapi kalau orang-orang berdosa yang picik ini, sepak bola itu duniawi. Sementara dia menikmati uang makanan dengan cara yang tidak wajar. Pendeta-pendetanya makan uang persembahan. Makan uang persepuluhan. Khotbah tidak beres, tidak pernah khotbahkan firman Tuhan. Gitu sok-sok mau kritik saya, pendeta reform yang setiap minggu khotbahnya kristosentris. Kamu jauh, ya, menyingkir dari saya. Enggak level, ya, sama sekali tidak level. Ya, beda kelasnya. Saya kalau bicara bola, itu ada kaitannya dengan firman Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini bersentuhan dan segala hal. Bersentuhan bagaimana engkau berbelanja ke pasar. Bagaimana engkau melakukan hobi-hobimu atau kesenanganmu. Semua ada kaitannya. Maka perlu pencerahan firman Tuhan. Maka saya bicara bola. Apalagi teologi reform itu ada prinsip mandat budaya. Maka saya juga menyuarakan keadilan, kebenaran secara umum di dalam bidang sipil negara kemasyarakatan, saudara. Itu sebabnya bila perlu melaporkan seseorang yang melanggar hukum, yang tidak adil ke polisi, saya melakukan itu. Saudara, pendeta boleh melakukan itu. Ya. Semua ini ada kaitannya dengan firman Tuhan. Dan di mimbar saya, saudara mendapatkan khotbah yang sangat kristosentris dan teosentris. Tidak pernah antroposentris. Maka kamu tidak usah ajari saya, ya. Ya, dulu pernah juga pendeta Stephen Tong itu bicara China, ya, bicara COVID, ya. Pendeta Stephen Tong sekarang bicara politik. Ini orang goblok, ya. Bukan pendeta Stephen Tongnya yang saya bilang goblok, ya, tapi orang yang kritik itu yang goblok. Ya, pendeta Stephen Tong bicara itu ada kaitan dengan firman Tuhan, kehendak Allah. Karena kita bersentuhan dengan dunia ini, ya. Kebijakan-kebijakan dunia, pemimpin dunia yang mungkin melawan Alkitab, yang mungkin anti Kristus, dan kita harus bicara. Saudara, kita harus singgung itu.
Itu baru mimbar gereja yang beres. Ya. Itu baru mimbar gereja yang benar. Dan saya akan lakukan itu, saudara. Saya tidak perlu diintimidasi dengan orang-orang karismatik tertentu yang dikira karena pendetanya bicara kesaksian-kesaksian setiap minggu, itulah firman Tuhan. Itu palsu, itu bukan firman Tuhan. Itu palsu, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sejati adalah membahas Alkitab dan melihat relevansinya dalam seluruh aspek kehidupan. Kita bisa bicara politik, kita bisa bicara bola, kita bisa bicara bagaimana berbelanja, kita bisa berbicara bagaimana menggunakan waktu senggang. Hobi-hobimu, kesenanganmu, semua itu tidak boleh lepas daripada prinsip-prinsip firman Tuhan.